Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggita Yuliana dan Siti Hanifah Huda. Kami akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak. Kami membagi karakteristik perkembangan anak menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan psikososial, dan yang ketiga, perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama, perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif bahwa anak usia SD membutuhkan objek konkret dan situasi yang nyata atau kebiasaan pada pelaksanaan pembelajaran di SD. Sebagai guru, penting untuk menghadirkan objek nyata dengan situasi pembelajaran nyata bagi anak sebagai metode atau media untuk memudahkan anak dalam berpikir logis, membuat klasifikasi objek, membentuk konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah. Karena sebagai guru tidak boleh menekankan kegiatan belajar yang menurut anak untuk berpikir layaknya orang dewasa, dan guru harus peduli terhadap kecepatan dan tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa. Selanjutnya, yang kedua, perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial yaitu anak usia SD rentang 6-12 tahun masuk tahap berkarya versus rendah hati. Karena mulai pada tahap ini, anak telah menyadari bahwa dirinya memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda dengan temannya, sehingga menimbulkan pengaruh penting dalam pengembangan kepercayaan diri dan kerentanan terhadap pengaruh sosial. Sebagai guru, harus menegaskan bahwa pada setiap proses pembelajaran, anak telah belajar sesuatu hal meskipun berbeda dengan teman-temannya. Dan tugas utama guru dalam hal ini adalah menumbuhkan semangat berkarya dan menghindarkan anak dari sikap tidak percaya diri. Selanjutnya, perkembangan fisik dan motorik. Teori perkembangan fisik dan motorik yaitu anak SD perkembangan fisiknya dapat dilihat dari gambaran umum menyangkut proporsi tinggi dan berat badan, serta ciri-ciri fisik lain yang tampak dan perkembangan motorik dasar yang digunakan untuk menyeimbangkan badan, berlari, melompat, dan melempar. Perkembangan motorik penting untuk dikembangkan melalui proses pembelajaran. Sebagai guru, perlu mengajak anak untuk belajar melibatkan aktivitas fisik, misalnya seperti olahraga, menulis, dan menggambar, sebagai latihan anak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. Sedangkan peran orang tua di rumah juga penting untuk memberikan asupan gizi yang sehat dan seimbang, agar pertumbuhan fisik anak sehat dan dapat beraktivitas dengan penuh semangat. Implikasi karakteristik perkembangan anak terhadap penyelenggara. Yang pertama, karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Sebagai guru, hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan karena memungkinkan anak berpindah atau bergerak dan bekerja dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam permainan. Yang kedua, menurut Hafigoers, tugas perkembangan anak usia SD adalah menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya, menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Tugas perkembangan tersebut mendorong guru SD untuk yang pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik,
Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Sampai di sini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika ada, bisa tulis di kolom komentar atau di komentar grup WhatsApp kelas. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah ucapan dan juga perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.